supaya tanaman tetap aman itu apa Pak yang perlu diperhatikan oleh sahabat petani semua? Kalau musim hujan ini pengolahan tanah lah, betul-betul pengolahan tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan belajar tentang budidaya bawang merah langsung di sentra bawang merah dengan hasil yang sangat istimewa, padahal ditanam oleh petani yang dikategorikan masih cukup pemula. Kemudian di pola tanam yang digunakan itu berusaha untuk menjaga supaya tanah tetap lestari dengan penggunaan biaya yang seminimal mungkin, tetapi hasilnya tetap maksimal. Ingin tahu kiat suksesnya seperti apa? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Petani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang budidaya bawang merah. Teman-teman bisa melihat di belakang saya itu adalah hamparan bawang merah yang sedang memasuki fase vegetatif menjelang generatif. Kemudian di samping kanan saya ini sudah panen. Alhamdulillah hasilnya sangat maksimal, bobotnya juga cukup maksimal dengan kualitas buah yang sangat-sangat bagus. Kemudian dari serangan hama dan penyakit alhamdulillah dapat ditekan, tetapi menggunakan biaya perawatan yang seminimal mungkin, tetapi hasilnya bisa tetap maksimal. Ingin tahu kiat suksesnya seperti apa? Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancara. Oke, baik sahabat petani semua, di samping kiri saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Monggo Pak, mungkin bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aditya Miftah Hakim, alamatnya di Brebes. Kalau lahan ini di daerah Rancawulu, Kecamatan Bulakamba. Jadi Mas Miftah ya Mas? Aditya Miftah Hakim, ya. Panggilannya bisa saya panggil Mas Miftah ya Pak? Ya, apa-apa. Jadi Pak Miftah yang beralamat di Kabupaten Brebes. Ya. Dan di sini mungkin merupakan salah satu sentra untuk bawang merah. Dan kebetulan lahan milik Mas Miftah ini baru saja panen ya Pak ya? Ya, baru saja panen. Kalau panen di sini biasanya umur sekitar berapa hari setelah tanam ini Pak? Itu berarti tergantung bulan sih sebenarnya. Kalau bulan musim penghujan itu biasanya lebih cepat, ya antara 50 hari lah. Kalau mau sampai 60 hari itu biasanya di musim kemarau. Terus ini musim peralihan ya sekitar 55 lah ini. Sekitar 55-an hari setelah tanam gitu ya, ya. Pak. Berarti kalau untuk penanaman kemarin sebenarnya masih full di musim kemarau ya Pak ya? Ya peralihan lah. Peralihan ya. Kalau untuk sekarang panen ini sudah ada hujannya berarti ya Pak? Ada. Oke, kemudian kalau ini Pak, untuk budidaya bawang merah sendiri, pengolahan lahannya itu seperti apa Pak? Kalau pengolahan ini pertama kita bikin bedengan ya. Ini kan di sini sampingnya ini bedengan-bedengan namanya, untuk irigasi air, untuk pengairan juga. Nah terus di situ kita olah lahan ini pakai pacu lah, di cangkul lah, saya dicangkul. Terus kalau saya ini pakai kompos, biasanya pakai kompos. Untuk pupuk dasarnya pakai pupuk kompos? Iya, kompos. Ditaburi kompos ya Pak ya? Taburi kompos. Kalau saya melihat di bedengannya ini lumayan dalam, sengaja memang dibuat tinggi supaya air lancar atau gimana Pak? Oh ini udah lahan, udah lama lah. Udah beberapa kali? Beberapa kali, 4 kali ini. Tapi kalau lahan pertama itu sebenarnya bedengannya tidak terlalu tinggi? Nggak terlalu tinggi, nggak terlalu dalam. Yang penting air lancar gitu ya Pak? Air lancar, bisa buang, bisa masukin lah. Jadi, intinya masuk dan keluar itu lancar. Gitu. Jadi tidak perlu terlalu tinggi, tapi karena ini sudah cukup lama makanya sudah sangat tinggi gitu, karena selalu dinaikkan. Mungkin itu terkait dengan lahan. Pada bagian atas setelah bedengan setengah jadi, itu langsung ditaburi pupuk kompos? Ya, kompos. Kalau untuk dosis itu sekitar berapa karung per 1000 meter atau per berapa meter gitu Pak? Kalau ini lahan 3000 meter itu kemarin 25 karung kantong besar yang ukuran 35 kilo. 35-an kilo, itu langsung ditabur di atasnya saja? Iya, di atasnya. Kemudian setelah itu dicampur dengan tanah atau dibiarkan? Diolah, ditutup dengan lumpur dari ini. Oh, dari bawah? Iya, dari bawah. Oke, jadi ditebar di atas, kemudian setelah itu ditutup menggunakan lumpur yang ada di parit-parit ini. Kemudian setelah itu langsung dilakukan penanaman ya Pak ya? Belum? Nanti dijemur dulu Mas. Oh, ada proses pendiaman? Iya, pendiaman, sama kemarin didiamin sama 1 bulan ini. 1 bulan? Oh, lama juga Mas? Ya nunggu matang dulu semuanya lah, biar hama penyakitnya hilang dulu. Kan kita perlu penjemuran kan biar hama penyakit mati lah, kena sinar matahari kan. Dan dengan penggunaan kompos itu menurut Pak Miftah lumayan bermanfaat itu? Ya lumayan bermanfaat lah untuk jalannya ya agen hayati ya, itu untuk meminimalkan
serangan dari hama dan penyakit. Oke, jadi untuk pupuk kompos biasanya dimasukkan di awal, kemudian didiamkan sekitar 30-an hari supaya bisa mengalami penetralan gitu. Jadi lebih hama dan penyakit itu bisa ditekan. Berarti tanpa ada pupuk kimia yang dimasukkan? Kalau itu, kalau dasar nggak ada. Nggak ada. Berarti kalau pupuk kimia itu hanya di susulan ya, Pak? Susulan. Kalau untuk varietas yang digunakan ini varietas apa, Pak? Ini Bima Brebes ini. Bima Brebes. Iya. Berarti Bima Brebes. Kemudian kalau untuk jarak tanam sekitar berapa kali berapa? Kalau jarak tanam sih benar tergantung dari bedengannya. Kalau masih baru itu bisa dia lebar sih bedengannya, ini kan udah sempit ini. Ya. Jadi ya tergantung dari bedengannya. Dari baru atau lamanya sih benernya. Kalau standarnya ini sekitar. Kalau ini kemarin pakai bibit 6,5 kintal. Untuk luasan 3.000 meter? Iya, 3.500 lah. 3.500, habisnya bibit sekitar 6 kintal setengah. 6 kintal setengah. Mungkin itu sahabat petani semua. Kemudian terkait dengan pemupukan yang dilakukan. Pupuk pertama diberikan umur berapa, Pak? 10 hari. 10 hari. Pupuk yang digunakan apa? Ya, Rapasel 50 kilo, sama pos tawonnya itu 50 kilo. Dan saya dicampuri sama dari Power Soil lah, itu 4 bungkus itu. 4 bungkus? Iya. Berarti setiap 1 kintal berarti, Pak? Ya, 1 kintal pupuk kimia. 1 kintal pupuk kimia itu diberikan 4 bungkus Power Soil. Kemudian itu ditaburkan atau ditugal, Pak? Dicampur, dikoles sama pupuk, terus ditaburkan. Ditabur di sekitar area bawang merah itu. Berarti setiap kali pemberian pupuk kimia itu didampingi Power Soil. Power Soil. Manfaatnya untuk apa sih, Pak? Ya untuk dari segi pH tanah lah, untuk menstabilkan pH tanah lah, itu bagus. Terus untuk mengurangi penguapan dari pupuk kimia supaya dia tidak mudah menguap kena panas udara. Sama kalau hujan itu ya untuk dia nggak mudah larut dalam air, dia untuk menahan supaya pupuknya nggak hilang. Hilang gitu ya, Pak ya. Jadi kalau untuk Power Soil sendiri berarti sudah sering menggunakan, Pak? Ya udah setahun lah. Sudah sering menggunakan khususnya untuk di bawang merah gitu ya. Jadi pemupukan tuh pakai. Berarti untuk pemupukan itu diberikan berapa kali, Pak? 3 kali. Berarti umur 10, 20, 30. Dengan bahan yang sama? Beda. Kalau pemupukan kedua ini saya kemarin pakai Yara kompleks itu 50 kilo, terus boron Yara 25 kilo, terus saya pakai Kanitro dari tawon itu 25 kilo, dan Power Soil masuk lagi 4 kilo. 4 bungkus lagi. 4 bungkus lagi. Kemudian di pupukan ketiga juga seperti itu? Pupuk ketiga itu saya pakai Kanitro. Ya, saya pupuk kedua ini saya mengejar ini pembentukan umbi. Terus pupukan ketiga saya mengejar bobot. Kemarin pakai Kanitro tawon sekitar 50 kilo, terus Kamas dari Santani itu 50 kilo, dan KSP tawon itu sekitar 25 kilo. Campurannya tetap Power Soil masuk. Berarti dari setiap kali pemupukan Power Soil itu selalu dimasukkan gitu ya, Pak, selalu dimasukkan. Dan kalau melihat dari kondisi tanahnya memang cukup baik, kemudian dari hasil tanaman yang dihasilkan juga alhamdulillah sangat baik. Tadi baru saja dipanen dengan kondisi yang kemarin sempat ada kendala atau tidak, Pak? Kalau di beberapa daerah itu mengeluhkan ada namanya janda pirang. Ya. Di sini apakah juga mengalami itu, Pak? Ya, alhamdulillah sih sini nggak ada sih. Aman ya, Pak Miftah itu. Jadi alhamdulillah terkondisikan. Kemudian kalau untuk spray, Pak, untuk penyemprotan itu dilakukan berapa hari sekali, Pak? Kalau spray kan saya mulai dari umur 8 hari, terus 12 hari, 15 hari, 21 hari. Oh, berarti kalau di awal agak sering, kemudian 03 lah. Oh, nanti 03 lah kalau penyepraian. Sekitar 4 hari sekali berarti. Ya. Bahan yang digunakan apa saja, Pak? 8 hari saya pakai organik yang PT Max itu untuk ulatnya. Itu saya sampai 20 hari pakai itu, selang-seling sama kimia. Jadi kalau 8 hari sama 12 hari saya organik. Nanti 15 hari sama saya baru kimia dulu. Nanti 18 hari saya organik lagi, 21 organik. Itu tujuannya untuk apa? Dikombinasi atau diselang-seling antara kimia dan organik itu? Ini kan kebetulan BTMX ini untuk obat ulat supaya melemahkan ya ulatnya. Dia untuk melemahkan resistensi dari ulat itu. Kemudian baru setelah itu dihantam menggunakan yang kimia. Berarti daya efikasi dari penggunaan bahan kimia itu menjadi lebih efektif. Lebih efektif. Kadang ada yang menggunakan kimia secara terus-menerus, tetapi ternyata resistensinya lebih tinggi. Sehingga seolah-olah tidak mempan. Iya, tidak mempan. Kalau Pak Miftah sendiri lebih condong untuk kombinasi selang-seling antara kimia kemudian dengan organik. Tapi organik dulu ya, Pak ya? Iya, organik dulu. Karena dilemahkan dulu, mengurangi resistensinya dulu, baru setelah itu dihajar yang kimia. Tingkat efektivitas menjadi lebih tinggi. Iya. Kalau kimianya biasanya menggunakan apa, Pak itu? Kalau kimia kemarin
saya pakai ini Bosep, saya mix, saya campur oplos dengan Minekto untuk tahapan vegetatif ya. Itu sampai umur nanti berarti sekitar 600 mili jadinya itu ya sampai habis itu, baru saya nanti ganti lagi. Jadi disesuaikan. Oh. Kalau untuk fungisida yang digunakan apa, Pak? Pakai cover WP aja itu. Cover WP, Pak? Iya. Jadi selama penanaman ini mah tidak menggunakan fungisida? Nggak pakai fungisida kimia, tapi saya pakai fungisida ya organik aja. Cuma nggak begitu sering sih, cuma seminggu sekali. Itu. Yang sering di cover WP-nya itu? Cover WP sering. Manfaat dari cover WP itu apa, Pak? Dia kan kandungan silika sama mangan ya, sama trace elemen itu ya kalau silika sendiri ya untuk mengokohkan batang, terus untuk menebalkan daun, dan itu kan anti stres tanaman ya. Tanaman kan bisa stres juga kan, dan ya kalau tanaman stres kan penyakitnya banyak itu biasanya. Nah itu saya isinya preventif lah, pencegahan. Saya pakai cover WP aja. Dari awal fase vegetatif sampai generatif tetap untuk peralihannya dari 21 sampai selesai. Oh, jadi kalau awal-awal belum masuk? Belum masuk. Jadi sekitar umur 21 sampai menjelang panen atau sekitar berapa hari, Pak, terakhir? Kemarin terakhir berarti 10 hari sebelum panen. 10 hari sebelum panen dengan pemberian silika ya, Pak ya. Fokusnya adalah silika dengan merek dagang cover WP. Kemudian pas kemarin penanaman juga tentunya intensitas panas cukup tinggi. Nah, itu untuk menghindari atau mengurangi ultraviolet. Kalau musim penghujan juga bisa untuk melapisi supaya jamur patogen itu bisa terhindarkan, dan alhamdulillah sampai sejauh ini aman ya, Pak ya, dengan menggunakan cover WP. Dan untuk fungisidanya itu bisa sangat dihemat, dan bahkan beliau menggunakan fungisida yang sifatnya organik. Ya, Pak? Dari Prima Agro juga itu? Prima Agro itu Penamaxi aja. Penamaxi itu seminggu sekali itu pemakaian. Jadi 21, 28, 35 itu saya ikut semua dari cover WP itu saya campur ke organik biasanya. Setiap minggu berarti itu. Setiap minggu. Cover WP-nya juga setiap minggu atau seminggu 2 kali itu jadi? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Oke. Karena udah umur 21 sampai ke atas kan imunitas dari bawang merah udah menurun. Itu. Jadi perlu dikawal ketat gitu ya, Pak. Iya. Berarti dengan kombinasi antara fungisida organik kemudian dengan cover WP itu cukup efektif. Ya, alhamdulillah lah. Alhamdulillah efektif dan bisa menghantarkan sampai panen. Kalau untuk cover WP-nya sendiri pakainya berapa mili? Berapa sendok? Cover WP untuk awal itu 2 sendok. 2 sendok. Sampai umur itu 35 saya 2 sendok. Kemarin terakhir baru 3 sendok terakhir. Cuma yang terakhir berarti kalau dari awal cukup 3 sendok ya, Pak ya? 2 sendok ya, cukup 2 sendok. Kalau untuk yang organiknya? Organiknya itu Penamaxi itu 1 bungkus untuk 6 tangki. 6 tangki. 1 bungkus itu berapa gram, Pak? 100 gram. 100 gram itu untuk 6 tangki. Iya, tapi dicairin dulu sih. Oh, diencerkan terlebih dahulu. Diaktifin dulu Penamaxinya itu. Jadi mungkin ada selang, Pak, antara pencairan itu dengan cara aplikasinya itu? Besok kita spray, ya sorenya kita mengaktifkan bakterinya itu. Oke, dicairkan terlebih dahulu gitu ya, Pak. Mungkin itu sahabat petani semua terkait dengan perawatan penggunaan fungisida yang kimia malah hampir tidak ya, Pak. Enggak pakai malah. Tidak. Meskipun kata orang mungkin mengatakan mustahil. Tadi obat ulatnya juga cukup irit, tapi kenyataannya memang bisa ampuh, dan kalau secara penjelasan dari beliau juga masuk akal. Daunnya kan nggak ada ulatnya. Iya, biasanya bersih, nggak ada bolong-bolongnya kan dari daun. Kalau ada ulatnya bisa bolong-bolong. Kalau ini masih aman ya, Pak ya, sampai panen nggak ada ulatnya. Nggak ada ulatnya. Nggak ada ulat. Kemudian warna ini bukan karena serangan jamur, tapi karena tua ya, Pak ya. Tua. Sudah daun tua. Udah waktunya panen, makanya menguning seperti ini. Tapi pada dasarnya untuk daun ini sangat sehat dari awal sampai akhir. Kemudian kalau melihat dari kondisi umbinya, Pak, ini sepertinya cantik-cantik. Warna merahnya ini sangat menyala. Nah, ini saya pakai Kalinet dari umur 21. Berapa tutup, Pak, dari awal itu? Saya pakai itu 50 mili per tangki. 50 mili per tangki. Itu juga ikut tiap minggu juga itu. Sama cover WP, sama organik semua itu tiap minggu. Jadi intervalnya setiap 1 minggu sekali ya, Pak ya? Setiap 1 minggu. Kalinet itu sampai kemarin 45 saya pakai. Kalau manfaat dari penggunaan Kalinet itu apa, Mas? Dia sebenarnya seperti MKP, tapi ya ada plus boronya lah. Dia boronya kan untuk membantu menyuplai unsur kalium kan dari daun ke umbi, jadi yang umbinya bagus lah itu. Bagus, kalau saya melihat memang warnanya ini merah menyala. Kemudian kalau diangkat seperti ini bobot. Ini benar-benar bobot, sahabat petani semua. Tadi saya juga melihat yang membawa itu juga mengatakan bahwa abot. Dan kalau melihat dari per ininya juga sepertinya sangat berat. Dari bobotnya memang tidak diragukan lagi. Dari warnanya sangat merah atau sangat cantik. Kemudian kalau untuk perbandingan, Pak, dari biasanya dari penanaman sampai hasil
itu setiap 1 kilo itu menghasilkan sekitar berapa kilo untuk bawang merahnya ini Pak? Kalau kita Basah itu ya? dibasah itu sekitar ya untuk bulan-bulannya ya sekitar kali 8 lah. 8. Oh, berarti 8 kilo. 8 kilo. Setiap 1 kilo hasilnya sekitar 8 kilo. Oh. Kalau musim biasanya Pak? Kalau musim kemarau bisa kali 10 kali iya. lebih. Ya, kalau musim kemarau lebih bagus sih, cuma ya kadang-kadang serangan hamanya lebih banyak. Lebih banyak. Kalau harga saat ini di harga berapa Pak? Kalau harga belum update. Belum update. Oh. Tapi kelihatannya kalau musim-musim seperti ini agak di tengah, agak tinggi atau rendah? Ini sih kalau harga sih tergantung dari biasanya pengaruh harga ini kan dari banyaknya bawang yang kena penyakit kan. Tingkat kerusakan berarti. Tingkat kerusakan, jadi dia biasanya nanti bisa murah juga. Biasanya gitu. Berarti untuk Pak Miftah ini sudah dipanen tapi ini belum tahu harganya atau belum. nanti jualnya dalam kondisi kering? Kering, biasanya iya. kering. Jadi ini panen kemudian dibawa ke rumah dijemur terlebih dahulu. Jemur 1 minggu lah. 1 minggu kemudian baru dijual nanti dalam kondisi kering. Jadi makanya untuk saat ini belum tahu dari segi harganya. Kemudian kalau untuk hal yang paling biasanya dijumpai dalam budidaya bawang merah ini, untuk kendala apa Pak biasanya? Kalau kendala sih ya biasanya hama sih ya, penyakit itu. Ulat ya Pak yang paling parah. Terus kalau nanti musim hujannya jamur. Kalau yang kayak dimasuk janda pirang itu kena apa Pak sebenarnya? Ya informasinya yang dari orang IPB dan RMB-nya dari Prima Agro sih kemarin virus. Virus. Kalau di daerah Brebes sendiri ini juga sudah lumayan banyak yang terserang? Ya kemarin pokoknya ada 9 kecamatan. Oh 9 kecamatan? Iya. Jadi untuk serangan sudah lumayan tinggi ya Pak ya? Ya udah lumayan tinggi. Ya semoga nggak jadi endemik lah. Iya. Tapi alhamdulillah untuk di lahan daerah sini masih aman lah. Masih aman itu. Dan semoga tidak sampai di sini. Ya, jangan sampai lah. Dan mungkin kalau untuk memasuki musim penghujan, kiat yang dilakukan Pak Miftah untuk menjaga tanamannya supaya tanaman tetap aman itu apa Pak yang perlu diperhatikan oleh sahabat petani semua? Kalau musim hujan ini pengolahan tanah lah, betul-betul pengolahan tanah, terus jaga supaya kestabilan airnya nggak terlalu tinggi lah, biar nggak kebanjiran anunya. Terus ya kita mesti saya pemberian kompos rutin ikut terus. Setiap kali mau tanam saya kompos terus supaya ya tanahnya, biasanya kan ada penyakit tular tanah namanya kan, ya supaya itu sterilisasi semua. Terus saya nanti semprot juga pakai sterilisasi lahan juga sih ada. Dekomposer mungkin. Dekomposer untuk sterilisasi lahan semua. Jadi ya kita nanam udah steril lahannya. Jadi ada proses pendiaman juga tadi sekitar 30. Kalau ini nanti lihat cuaca sih biasanya. Kalau kemarin yang ini lahan belakang saya ini saya diamin 30 hari karena ya nunggu siap lah gitu. Kalau untuk di lahan milik Mas Miftah sendiri untuk musim tanam dalam 1 tahun itu ditanami berapa kali? Ini 4 kali nih. 4 kali. Yang ini 4 kali. Berarti setiap musim nanam Pak? Iya, habis panen nanam. Tapi nanti ada rencana pergiliran untuk diistirahatkan terlebih dahulu? Ini nanti rencana diistirahatkan untuk padi, belakang ini untuk padi. Nanti saya pindah ke area yang lain itu? Slatri ini. Oke, jadi setelah 4 kali tanam biasanya Pak Miftah ada proses pendiaman terlebih dahulu atau diistirahatkan untuk dipadi supaya tetap steril lagi. Nanti setelah itu baru ditanami bawang merah lagi. Ya. Mungkin itu sahabat petani semua kiat sukses dalam budidaya bawang merah yang kita belajar langsung dari orang yang sudah biasa tanam bawang merah. Dan untuk saya baru kok Mas, baru 2 tahun. Baru 2 tahun, tapi hasilnya alhamdulillah lah lumayan. Dan beliau ini sebenarnya untuk luas lahan juga lumayan banyak yang digarap. Makanya total ada 1,5 hektar sama 2 lokasi sih, sama Lancawul sama yang di Slatri itu, Kecamatan Larangan. Ada sekitar 1. Ya, alhamdulillah panen semua. Alhamdulillah. Dan bukan cuma panen sih, panennya juga melimpah. Jadi meskipun beliau mengatakan pemula, tapi sepertinya pemain muka lama, Pak. Iya, ya. Hasil tidak diragukan lagi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua, Pak Miftah? Ya, pesannya sih tanah ya, itu harus di-maintenance lah. Jangan kita pakai terus, tapi nggak diperhatikan kondisi tanahnya, unsur hara, agen haya itu di dalam tanah ada enggak itu loh. Kita dispray pakai herbi, mati semua itu bakterinya. Ya kita harus masukin lagi ya kompos lah, kompos matang supaya agen hayati itu masuk lagi, bakteri hidup lagi itu, supaya tanah subur lagi. Kita ya namanya, ya saya pribadi ya, saya nanam bawang itu bukan ngejar harga sih, saya ngejar tonase. Jadi tanahnya saya maintenance terus itu loh. Setiap kali mau tanam saya maintenance, Jadi jangan lupa lah, jangan ditinggalkan rumah kita, rumahnya tanaman kan di tanah itu. Jadi kalau tanahnya sehat, tanahnya baik, insya Allah hasilnya juga baik. Hasilnya baik, terus hama penyakit ya hilang.
nggak begitu banyak. Kadang kita terlalu pusing untuk menangani hama dan penyakit, padahal itu dari pola budidaya kita yang mungkin ya itu kurang tepat. Kalau kita maintenance tanah sendiri, ya insya Allah ya, untuk produksi obat-obatan itu menurun itu pasti itu. Karena sehat. Dan ini sudah dibuktikan Pak Miftah dengan pola budidaya seperti itu. Kuncinya adalah di tanah, bagaimana cara kita memperbaiki tanah, kemudian penggunaan bahan-bahan yang organik, kemudian dikombinasikan dengan sedikit bahan kimia. Menurut Pak Miftah cukup efektif. Dan itu juga bukan hanya untuk panen dalam jangka yang singkat, tapi juga untuk bertani dalam jangka waktu yang lama gitu. Jadi mungkin ya kita ya manfaat power soil ya kita ya bagus lah power soil itu untuk asam humat itu untuk menyuburkan tanah, untuk ya istilahnya mau bagi rumahnya bakteri-bakteri yang positif. Jadinya ini ya tanah jadi gembur, bagus, nggak istilahnya nggak keras, nggak bantat ya Pak. Iyalah istilahnya. Mungkin itu sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum saya akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, untuk lahan milik Mas Miftah ini baru saja panen di usia sekitar 55 hari. Karena ini sudah peralihan antara musim kemarau dan musim penghujan. Tapi kalau musim kemarau bisa dimaksimalkan lagi sampai umur 60-an hari. Kalau intensitas hujan tinggi biasanya lebih maju lagi sekitar 50-an hari. Kemudian trik dari beliau untuk pembuatan bedengan, yang penting saluran irigasinya itu sebisa mungkin lancar, tidak ada genangan, jadi air untuk masuk dan keluar itu mudah. Kemudian setelah pembentukan bedengan sebaiknya ditaburi menggunakan pupuk kompos. Menurut beliau itu sangat berarti bagi kehidupan tanaman dan memperbaiki tanahnya. Jadi bukan hanya untuk tanaman, tapi tanahnya juga diperbaiki. Kadang kita terlalu sering menggunakan pupuk kimia yang hanya baik untuk tanaman, tapi kurang baik untuk tanah. Makanya beliau menggunakan kompos, ditabur, kemudian ditutup menggunakan tanah lagi. Setelah itu didiamkan sekitar 30 hari, sehingga ada proses dekomposisi atau penguraian di dalam tanah itu. Kemudian dilakukan penanaman, pemupukan dilakukan banyak 3 kali ya Pak ya? 3 kali. Dengan bahan kimia yang berbeda, tetapi selalu didampingi penggunaan power soil atau asam humat di situ untuk membantu perbaiki sifat kimia, fisika, biologis tanah lah ya. Jadi intinya memperbaiki sifat fisik kimia dan menaikkan pH, menjaga pH tanahnya, kemudian mengoptimalkan proses pemupukan. Jadi untuk pemupukan tidak mudah hilang, entah itu terbawa air hujan atau karena penguapan gitu. Jadi untuk penyerapan lebih maksimal. Jadi dengan pemupukan yang tidak terlalu banyak, tetapi hasil yang diserap itu tetap optimal. Kemudian untuk daun, untuk spray beliau lakukan tiap 7 hari sekali ya Pak ya? Awal tuh 8 hari, tapi organik, nanti 12 hari organik, 15 hari baru kimia. Habis itu organik lagi, organik baru kimia. Jadi untuk yang beliau lakukan ini adalah mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia. Jadi tadi untuk insek dan fungi itu menggunakan yang sifatnya itu organik, dan cara pengaplikasiannya itu 2 kali organik baru setelah itu kimia. Tujuannya adalah untuk melemahkan dari patogen penyakit atau hama itu, kemudian baru dibabat menggunakan kimia, sehingga penggunaan kimia itu dapat dikurangi ya Pak ya, tidak terlalu tinggi. Ya, untuk jaga tanahnya biar bagus lah, kalau kimia juga kurang bagus ya Pak ya, residunya nanti terlalu banyak, resistensi dari hama penyakitnya juga sangat tinggi. Kemudian setelah 21 hari beliau aplikasi silika dan mangan, terus kalinet, jadi kombinasi antara cover WP dan kalinet. Kalau cover WP itu lebih ke arah daunnya, kalau kalinet itu lebih ke arah ke umbinya. Jadi alhamdulillah untuk hasil yang dihasilkan, daunnya tetap sehat, umbinya juga sangat cantik atau sangat glowing dengan bobot yang cukup berat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih Pak Miftah. Ya, sama-sama. Terima kasih sahabat petani semua. Salam mitra petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.